Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dialog antara Jin Penguasa Tanah Jawa dengan Sunan Benang, dalam Serat Dharma Gandul bagian 2. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Begitu mendengar ucapan Sunan Benang, bahwa dirinya tidak takut kepada penguasa sah Tanah Jawa, yaitu Raja Majalengka, bangkitlah amarah Buto Locaya. Seketika dia berkata kasar, "Ucapan Anda tadi, bukan ucapan seorang ahli negara, ucapan bangsawan atau ucapan orang yang berpendidikan, hanya pantas jika diucapkan oleh mereka yang suka berkeliaran di tempat madat, maksudnya preman, yang hanya mengagungkan kekuatan otot semata. Seyogyanya janganlah seperti itu, merasa menjadi kekasih Tuhan, merasa banyak teman malaikat, lantas berbuat seenaknya tidak memperhitungkan kesalahan orang, menganiaya tanpa dosa. Di Tanah Jawa ini, sebenarnya banyak yang bisa menandingi kesaktian Anda, akan tetapi semua adalah ahli budi, ahli dalam peningkatan kesadaran, dan takut mendapat hukuman dewata, karma pala. Tidak pantas disebut ahli budi, ahli dalam peningkatan kesadaran, jika tingkah lakunya aniaya terhadap sesama, menghukum tanpa dosa. Apakah Anda ini serupa dengan Aji Saka, murid Ijajil, atau Dajjal? Buta Locaya menganggap Aji Saka adalah murid Dajjal atau iblis. Maksudnya, tingkah laku Aji Saka, dulu pun kurang patut, manakala tinggal di Tanah Jawa, sehingga disebut murid Ijajil atau Dajjal atau iblis. Aji Saka bertahta di Tanah Jawa hanya 3 tahun lamanya, lantas minggat dari Tanah Jawa, bahkan sumber air bening yang ada di daerah Medang ikut serta dibawa minggat. Sumber air bening maksudnya adalah pengetahuan asli Jawa. Aji Saka orang Hindu, India, Anda orang Arab, kelakuannya sama saja menganiaya sesama manusia, sama-sama membuat sulit mencari sumber air. Coba Anda artikan sendiri maksud kata-kata Buta Locaya yang simbolik ini. Anda menyebut diri Sunan, seharusnya memiliki budi luhur, kesadaran yang mulia, bisa menciptakan keselamatan bagi sesama, akan tetapi kok tidak seperti itu. Tingkah laku Anda inilah sesungguhnya, yang disebut tingkah laku Ijajil, tidak tahan digoda oleh anak kecil, gampang keluar amarahnya. Sunan apakah yang semacam itu? Jika memang Anda Sunan bagi manusia, pastinya memiliki budi luhur, kesadaran mulia. Anda telah menganiaya sesama tanpa dosa, inilah jalan Anda menuju celaka. Anda telah menciptakan neraka jahanam bagi diri sendiri, maksudnya karma buruk. Jika nanti sudah jadi, neraka tersebut, kelak akan Anda tempati sendiri. Anda akan mandi di tengah air kawah yang panas bergejolak, memetik buah perbuatan yang sangat menyengsarakan dalam kehidupan ini, atau kelak, setelah kelahiran kembali. Lihatlah, saya ini adalah makhluk halus, berbeda alam dengan manusia, akan tetapi saya masih senantiasa ingat untuk ikut andil, mengusahakan keselamatan bagi manusia. Makhluk halus pun masih ingin mengumpulkan karma baik demi peningkatan kesadaran pribadinya sendiri. Sudahlah, sekarang semua yang terlanjur rusak tolong kembalikan seperti semula. Mulai dari sungai yang kering, hingga seluruh tempat yang terlanggar aliran sungai, tolong kembalikan seperti sebelumnya. Jika Anda tidak berkenan, seluruh orang Jawa yang telah masuk Islam akan saya teluh biar mati semua, dan untuk keperluan itu, saya akan meminta bantuan pasukan dari Kangjeng Ratu Ayu Angin-Angin, yang bertahta di Laut Selatan. Begitu mendengar kemarahan Buta Locaya, Sunan Benang terketuk hatinya, dan menyadari kesalahannya. Sadar telah membuat bermacam-macam kesusahan dalam jangka panjang, sadar telah menganiaya sesama tanpa dosa yang setimpal, dia lantas berkata, "Buta Locaya, aku ini seorang Sunan, yang tidak bisa menarik kutuk yang sudah terlanjur aku ucapkan. Tapi dengarkan, kelak setelah 500 tahun lagi, sungai ini akan kembali seperti semula." Mendengar ucapan Sunan Benang, Buta Locaya bertambah marah, lantas berkata kepada Sunan Benang, "Tidak bisa. Harus Anda kembalikan saat ini juga. Jika tidak mampu Anda saya tawan." Berkatalah Sunan Benang kepada Buta Locaya, "Sudah jangan membantah lagi.
Aku hendak pergi menuju ke arah timur. Dan mulai saat ini, buah dari pohon kusambi ini, aku namakan buah cacil, sebagai pengingat peristiwa debat seperti anak kecil, antara demit dan manusia pecicilan yang arogan, yang tengah berebut benar, tentang kerusakan sebuah wilayah, yang menyebabkan kesusahan manusia dan makhluk halus. Aku mohonkan kepada Rabbana, semoga buah pohon sambi berwarna dua macam. Daging buahnya jadilah kecut, biji buahnya jadilah keluar minyak. Kecut perlambang dari kekecutan wajah sang demit, dan wajah manusia yang tengah berdebat dengannya. Lengo atau minyak, perlambang dari makhluk halus, melotot marah ditinggal pergi oleh manusia. Kelak di kemudian hari, agar bisa dijadikan pengingat peristiwa, di mana aku pernah berdebat denganmu. Mulai sekarang tempat di mana kita bertemu ini, di sebelah utara sana aku namakan Desa Singkal, sedangkan di sini, aku namakan Desa Sumbre. Dan tempat di mana anak buahmu menyingkir di sebelah selatan sana, aku namakan Desa Kawanguran. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Sunan Benang lantas menuju ke arah timur sungai. Hingga sekarang di daerah Kota Gedah, terdapat desa yang bernama Kawanguran, Sumbre dan Singkal. Kawanguran artinya ketahuan, Singkal artinya terhalang, lantas mendapatkan cara untuk mengelak. Buta Locaya terus mengejar Sunan Benang. Perjalanan Sunan Benang sampai di desa Bogem. Di tempat itu, Sunan Benang mendapati sebuah arca berbentuk kuda, bertubuh satu, berkepala dua, terletak di bawah pohon Trenggulun. Tinggi bisa mencapai 15 meter, berasal dari India. Pohon Trenggulun tadi, banyak ditumbuhi buah, hingga beberapa jatuh berserakan ke tanah. Sunan Benang memegang kampak, serta-merta, arca kuda kepalanya dihancurkan. Melihat perbuatan Sunan Benang menghancurkan kepala arca kuda, Buta Locaya semakin marah dan lantas berkata, "Arca ini buatan Prabu Jayabaya, untuk menyimbolkan keadaan wanita Jawa nanti di zaman kedatangan bangsa Srenggi. Siapa saja yang melihat arca ini, akan ingat kepada keadaan wanita Jawa nanti." Sunan Benang menjawab, "Kamu itu makhluk halus, berani sekali mendebat manusia, itu namanya makhluk halus yang sok." Buta Locaya berkata, "Apa bedanya, Anda Sunan, saya Raja?" Sunan Benang tak menghiraukan, bahkan berkata, "Buah pohon Trenggulun ini, mulai sekarang aku beri nama Kentos, agar bisa dijadikan pengingat, bahwasanya aku pernah bertengkar dengan seorang makhluk halus Kementus, yang sok tentang sebuah arca." Ki Kalamwadi berkata, "Hingga hari ini, buah pohon Trenggulun di Jawa namanya Kentos, berawal dari sabda Sunan Benang, begitu menurut Raden Budi Soekardi, guruku." Sunan Benang melanjutkan perjalanannya ke arah utara, berbarengan dengan masuknya waktu salat Asyar. Sunan Benang berkeinginan untuk salat. Di luar desa didapati sebuah sumur, akan tetapi tanpa penimba. Sumur digulingkan, sehingga Sunan Benang kemudian bisa mengambil air untuk dibuat berwudu. Ki Kalamwadi kembali berkata, "Hingga hari ini, sumur tadi dikenal dengan nama Sumur Gumuling, sumur yang digulingkan, Sunan Benang yang menggulingkannya, itu cerita Raden Budi guruku, tidak tahu apakah benar atau tidak." Seusai salat, Sunan Benang meneruskan perjalanannya. Sesampainya di desa Nyahen, di sana terdapat arca raksasa perempuan, berdiri di bawah pohon dadap, tinggi bisa mencapai 22 meter. Saat itu, pohon dadap tersebut tengah berbunga lebat. Banyak bunga yang jatuh berguguran di kanan kiri arca tadi. Bahkan terlihat merah tubuh arca tersebut, karena banyak juga bunga yang jatuh ke badannya. Melihat sosok arca sebegitu besar, Sunan Benang sempat keheranan. Arca raksasa tersebut menghadap ke arah barat, tinggi 16 tapak kaki manusia dewasa, lingkar badannya 10 telapak kaki manusia dewasa. Jikalau hendak dipindahkan, seandainya diangkat oleh 800 orang sekalipun, tidak akan kuat, kecuali jika menggunakan bantuan peralatan. Bahu kanan arca tadi dihancurkan oleh Sunan Benang, dahinya dilobangi. Buta Locaya melihat Sunan Benang kembali merusak arca, marah dan berkata, "Jelas Anda memang orang kurang kerjaan.
arca raksasa sebagus itu dirusak tanpa alasan yang jelas. Sekarang jadi buruk wujudnya, padahal arca itu juga buatan Prabu Jayabaya. Lantas apa hasilnya Anda merusaknya? Sunan Benang menjawab, aku rusak arca ini, agar supaya tidak diagung-agungkan oleh orang banyak. Agar jangan pula diberikan sesajian dan diberi asap kemenyan. Manusia yang memuja berhala itu namanya manusia kafir dan kufur, lahir batin telah tersesat. Buta Locaya berkata, orang Jawa pun tahu, bahwa ini hanyalah sebuah arca batu, yang tidak memiliki daya kekuatan apapun, dan tidak punya kuasa. Bukan Hyang Lata wal Hucua, maksudnya, tidak dipuja, sebagaimana manusia Arab dulu, memuja patung Lata dan Hucua. Mengapa dilayani dengan diberi asap kemenyan, berikut diberi sesajian, agar supaya semua makhluk halus yang liar, di sini maksudnya ruh-ruh manusia mati yang tersesat dan belum menemukan jalan, bukan makhluk halus sejenis Buta Locaya, atau seluruh pasukannya, yang telah lahir menjadi jin, tidak bertempat tinggal sembarangan di atas tanah dan di dalam pohon. Sebab tanah dan pepohonan bisa menghasilkan sesuatu, dan hasil dari keduanya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya makhluk halus yang semacam ini, lantas diberikan tempat baru pada sebuah arca. Jika arca telah Anda rusak, hendak diusir kemanakah mereka semua? Sudah lumrah berekasakan, makhluk halus liar, ruh-ruh orang mati yang masih terikat dengan alam dunia bertempat tinggal di sebuah gua, atau di sebuah arca, serta makanan mereka adalah bau-bauan yang wangi. Makhluk halus semacam ini, jika sudah mencium bau wewangian, badannya akan terasa segar. Lebih senang lagi jika bisa tinggal di dalam sebuah arca utuh, yang diletakkan di tempat yang sepi dan sejuk, atau di bawah pohon besar. Mereka sadar, mereka tidak bisa hidup berbaur dengan manusia. Sekarang mereka telah tinggal di dalam arca ini, tapi kemudian malah Anda usik. Bukankah berarti Anda memang orang yang jahil, dan suka menganiaya kepada sesama makhluk? Makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Mendingan orang Jawa menghargai sebuah arca yang memang pantas jika memiliki kesadaran dan nyawa, sedangkan bangsa Anda orang Arab, bukankah juga menghargai Kabatullah yang wujudnya juga dari batu? Apakah itu juga tidak sesat? Sunan Benang menjawab, Kabatullah itu yang membuat Nabi Ibrahim. Di sanalah pusat dunia, diberi tugu dari batu, dan disujudi oleh seluruh manusia. Siapa saja yang sujud kepada Ka'batullah, Gusti Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya, selama hidup di alam pengembaraan, alam dunia ini. Buta Locaya berkata, apa buktinya telah mendapatkan kasih Tuhan? Apa buktinya mendapatkan ampunan Tuhan dari segala dosa? Apakah mendapatkan tanda tangan dari Tuhan yang Maha Agung berikut stempel berwarna merah sebagai tanda bukti sah? Sunan Benang menjawab, yang disebutkan dalam kitab suciku, nanti jika telah meninggal akan mendapatkan kemuliaan. Buta Locaya menjawab sembari menggeram, mana mungkin, nanti jikalau telah meninggal akan tahu, sedangkan pengetahuan akan kemuliaan di dunia ini saja sudah tidak utuh, sudah tersesat menyembah tugu dari batu. Jika memang benar-benar berniat menyembah cadas, lebih baik naik ke atas Gunung Kelut, daripada jauh-jauh, di sana banyak batu yang besar-besar asli buatan Tuhan, tercipta semenjak dahulu, seperti itu berasal dari sabda kun. Jadilah, malah itu lebih baik dibuat pusat bersujud. Sesungguhnya menurut kehendak yang Maha Kuasa, seluruh manusia, seyogyanya mengetahui kepada Baitullah, rumah Tuhannya sendiri. Tubuh manusia inilah sesungguhnya Baitullah, rumah Tuhan, sungguh-sungguh buatan yang Maha Kuasa sendiri. Tempat inilah yang harus dijaga betul-betul. Siapa saja yang tahu dari mana asal badan ini, siapa saja yang tahu dari mana asal budi, dan hawa nafsu ini, patutlah dia dijadikan suri tauladan bagi sesama. Walaupun siang malam menjalankan salat, akan tetapi apabila masih gelap pengetahuannya tentang diri sendiri, masih tersesat pengetahuannya tentang yang sejati, masih mensujudi tugu batu buatan Nabi, sungguh masih sesat manusia yang demikian itu. Bukankah Nabi itu sendiri adalah manusia juga, kekasih Gusti Allah, diberi anugerah dengan kecerdasan,
dan ketajaman ingatan, terang kesadarannya, tahu hal yang belum terjadi. Anda meyakini tulisan peninggalan mereka, orang Jawa meyakini sastra peninggalan leluhur, sama-sama meyakini kabar masa lalu. Akan tetapi lebih baik meyakini sastra berisi pekabaran masa lalu dari leluhur sendiri, yang peninggalannya masih bisa dilihat langsung di sini. Orang Jawa yang meyakini tulisan pekabaran masa lalu dari Arab, belum menyatakan sendiri keberadaannya di sana. Apakah nyata atau bohong? Hanya membenarkan ucapan orang yang membawa kabar semata. Maka menurut hamba, Anda datang ke Jawa hanya menjual bualan bahwa negara Mekah adalah yang termulia, padahal saya tahu sendiri, bagaimana keberadaan negara Mekah itu, tanahnya beraura panas, jarang air, tanaman apapun tidak bisa tumbuh, udaranya juga panas dan jarang hujan. Bagi akal kebanyakan manusia, tanah di sana itu adalah tanah kutukan, banyak manusia menjual manusia, sebagai budak dan dipakai sebagai pembantu. Anda benar-benar manusia durhaka, lebih baik saya persilakan pergi dari tanah Jawa. Di Jawa ini, adalah tanah suci dan mulia, dingin dan panasnya cukup, penuh kekayaan di dalam tanah dan air, apa yang ditanam bisa tumbuh, yang menghuni, baik lelaki maupun wanita, mempunyai moral yang bagus dan cantik. Berbicara pun lemah lembut dan sopan. Jika Anda ingin melihat pusat dunia, dengarkan. Sesungguhnya tempat yang kita injak inilah pusat dunia. Sekarang pertimbangkan kata-kata saya tadi. Jika ada yang salah, pukul saya sekarang juga. Semua yang Anda ajarkan banyak yang kurang tepat. Pertanda kurang kecerdasan, kurang memahami pengetahuan kesadaran, suka menganiaya sesama. Yang membuat arca ini adalah Prabu Jayabaya, kesaktian beliau melebihi kesaktian Anda. Apakah Anda mampu meramal masa depan setepat beliau? Sudahlah, saya persilakan pergi saja dari tanah Kediri. Jika tidak juga mau pergi, saya akan mengundang adik hamba, yang ada di Gunung Kelut, untuk mengeroyok Anda, dan akan saya bawa ke kawah Gunung Kelut. Apakah Anda tidak takut, jika nanti tidak bisa keluar dari alam siluman, dan menjadi penghuni batu seperti saya? Atau mari ke Selabale saja menjadi murid saya. Sunan Benang berkata, tidak akan mempercayai kata-katamu wahai setan brekasakan. Buta Locaya menjawab, walaupun saya demit, makhluk halus, akan tetapi saya demit berpangkat raja, mulia dan berumur panjang. Anda belum tentu semulia hamba, niat Anda selalu kotor, suka mengganggu dan menganiaya. Apakah mungkin Anda datang ke tanah Jawa ini, dikarenakan Anda di tanah Arab adalah orang hina? Jika Anda manusia mulia, tentunya tidak usah pergi jauh-jauh keluar dari tanah Arab. Mungkin Anda minggat, karena melakukan sebuah kesalahan fatal. Tandanya, sampai di tanah Jawa pun masih juga usil. Suka menghakimi adat orang lain, suka menghakimi agama orang lain, merusak segala peninggalan luhur yang bagus-bagus, merusak agama leluhur kuno. Sungguh Raja Majalengka berhak menangkap Anda, dan membuang Anda ke Manado. Sunan Benang berkata, pohon dadap ini, bunganya aku beri nama celung, buahnya aku beri nama keledung, sebab aku telah kecelung, tercuri, nalar, kepintaran, ku dan keledung, terbantah ucapanku. Ini semua sebagai pengingat bahwa aku pernah berdebat dengan Raja Demit, kalah pengetahuan dan kalah kepintaran. Oleh karenanya, terkenal hingga sekarang, buah dadap namanya keledung sedangkan bunganya celung. Sunan Benang lantas berpamitan, sudahlah kalau begitu, aku akan pulang ke Benang. Buta Locaya menjawab dengan nada marah, benar, segeralah pergi, di sini Anda hanya akan membuat tanah menjadi angker, jika Anda berlama-lama di sini, hanya akan menambah kesusahan, menyebabkan susah tumbuh padi, menambahi panas, membuat susah air. Sunan Benang lantas pergi, sedangkan Buta Locaya beserta pasukannya juga kemudian balik pulang. Lain yang diceritakan, yaitu di negara Majalengka, pada suatu hari, Sang Prabu Brawijaya duduk di singgasana dan dihadap para pejabat. Sang Patih melaporkan, bahwa telah mendapatkan surat khusus dari Tumenggung Kertasana.
Isi surat melaporkan bahwa daerah Kertasana sungainya mengering. Sungai yang mengalir dari arah Kediri aliran airnya kini menyimpang ke timur. Sebagian isi surat melaporkan seperti ini, di sebelah utara barat Kediri, banyak desa rusak. Semua itu disebabkan karena kutukan ulama dari tanah Arab bernama Sunan Benang. Mendengar laporan Patih, Sang Prabu bangkit murkanya. Sang Patih lantas diutus ke Kertasana untuk menyatakan sendiri keadaan di sana, melihat kondisi manusia berikut, hasil bumi yang terlanggar aliran air. Bahkan mengutus beberapa pejabat untuk memanggil Sunan Benang. Singkat cerita, seusai Sang Patih melihat sendiri kondisi Kertasana, segera melaporkan semuanya kepada Sang Prabu. Sedangkan utusan yang diutus ke Tuban, juga sudah tiba kembali, melaporkan bahwa tidak mendapatkan hasil, sebab Sunan Benang telah pergi tidak diketahui kemana. Mendengar seluruh pelaporan para bawahannya, Sang Prabu Brawijaya semakin murka. Beliau menyatakan bahwa ternyata ulama dari Arab tidak ada yang tulus hatinya. Sang Prabu lantas memerintahkan Patih agar mengusir seluruh orang Arab yang tinggal di Jawa. Sebab telah membuat kesusahan negara, hanya yang ada di Ngampeldeta dan Demak saja yang masih diperbolehkan tinggal di Jawa dan diizinkan mensiarkan agama Islam. Selain di kedua tempat itu, semua harus dipulangkan ke asalnya. Jika menolak dipulangkan, maka diperintahkan untuk dihancurkan saja. Sang Patih berkata, "Gusti, benar apa yang Paduka katakan. Sudah 3 tahun berselang, penguasa Giripura, Giri Kedaton atau Sunan Giri, tidak pernah menghadap dan tidak pernah memberikan upeti sebagai tanda takluk. Jelas, mereka hendak merencanakan untuk mendirikan negara sendiri. Tidak sadar, telah makan dan minum hanya numpang di tanah Jawa. Bahkan nama santri Giri, Sunan Giri, kini telah terkenal, mengalahkan kebesaran nama Paduka. Bahkan, kini mengambil gelar baru Sunan Ainul Yakin. Sunan berarti kesadaran, Ainul berarti makrifat atau mengetahui akan Tuhan dan yakin, berarti benar-benar mantap lahir batin. Paduka bisa mengartikannya sendiri, dalam bahasa Jawa, dia mengambil gelar Prabu Satmata, bermata 6. Ini adalah gelar yang sangat tinggi, hampir menyerupai gelar yang maha kuasa sendiri, Hyang Batara Siwa, Satmata berarti tahu segalanya. Di alam dunia, tidak ada lagi sosok yang menggunakan gelar Sang Prabu Satmata, kecuali dulu Batara Wisnu, manakala turun ke dunia dan menjelma sebagai raja di Medang Kasapta. Mendengar kata-kata Sang Patih, Sang Prabu segera memerintahkan untuk menyerang Giri. Berangkatlah pasukan tempur Majapahit, di bawah pimpinan Patih, langsung menuju Giri. Perang pun terjadi. Orang Giri ketakutan dan tidak mampu menahan serangan pasukan tempur Majapahit. Sunan Giri lari ke Benang meminta bantuan pasukan. Setelah mendapatkan pasukan, lantas kembali menghadapi pasukan Majalengka. Perang sangat ramai. Waktu itu, hampir separuh orang Jawa sudah memeluk agama Islam. Mereka yang tinggal di pesisir utara, sudah hampir semua memeluk agama Islam. Sedangkan orang Jawa yang tinggal di selatan, masih tetap beragama Buddha, Siwa Buddha. Sunan Benang sudah menyadari kesalahannya, sehingga tidak berani menghadap ke Majalengka. Lantas, bersama Sunan Giri melarikan diri ke Demak. Sesampainya di Demak, segera mengajak Adipati Demak untuk menggempur Majalengka. Begini ucapan Sunan Benang kepada Adipati Demak, "Ketahuilah bahwa saat ini sudah tiba masanya kehancuran Majalengka. Sudah 103 tahun berkuasa di Nusantara. Dari penglihatan batinku, yang sanggup menjadi raja tanah Jawa, tiada lain kecuali dirimu. Saranku, hancurkan Majalengka, tapi dengan cara halus, jangan sampai menyolok mata. Nanti pada saat garebek mulut, peringatan kelahiran Nabi Muhammad di Ngampeldeta, Surabaya, bawalah banyak tentara Demak, dengan persenjataan perang lengkap untuk menghadap ke Majapahit, seusai dari Ngampeldeta. Ingat, 1. Pakailah cara halus. 2. Undanglah seluruh bupati yang sudah memeluk agama Islam untuk berkumpul di Demak dengan dalih hendak membangun Masjid Demak.
Jika nanti mereka sudah berkumpul, apapun perintahmu pasti dituruti. Adipati Demak menjawab, saya takut merusak negara Majalengka, yang berarti memusuhi ayah dan raja sendiri. Bahkan, beliau juga telah memberikan anugerah kenikmatan duniawi kepada saya, sebagai seorang adipati. Lantas, mengapa balasan saya seperti itu? Bukankah sudah pantas jika saya membalasnya dengan kesetiaan dan kesungguhan? Wasiat dari Eyang Sunan Ngampel Gading, Sunan Ampel, tidak diperbolehkan saya memusuhi ayahanda sendiri, walaupun beliau beragama Buddha. Tapi, beliaulah yang menjadi lantaran saya terlahir menjadi manusia di dunia ini. Walaupun orang Buddha dan kafir sekalipun, jika dia adalah ayahanda sendiri, tetap haruslah dihormati. Apalagi beliau tidak memiliki kesalahan apapun. Sunan Benang berkata lagi, walaupun harus melawan ayahanda atau raja, tidak ada salahnya. Sebab dia orang kafir, jika menghancurkan orang Buddha kafir kawak totok, maka imbalanmu adalah surga. Eyang Sunan Ampel itu hanya santri kecil. Walau bercukur rambut, tapi pengetahuan beliau masih kurang luas, hanya pantas menjadi ulama biasa. Berapalah pengetahuan agama Sunan Ngampel Gading, Sunan Ampel, keturunan orang Campa itu, dibandingkan dengan diriku, Said Keramat, Sunan Benang yang terkenal di penjuru bumi, keturunan langsung Rasul, Nabi Muhammad, dan menjadi panutan orang Islam Jawa. Jikalau dirimu berani menghancurkan ayahandamu, walau seandainya memang berdosa, tapi hanya berdosa kepada satu orang dan orang tersebut orang kafir. Jikalau sampai kamu bisa mengalahkan ayahandamu, seluruh orang Jawa akan memeluk agama Islam. Yang semacam itu, berapa lagi keuntunganmu mendapatkan pahala dari Tuhan, sungguh tak terhitung lagi. Tak terbilang kasih Yang Maha Kuasa yang akan kamu dapatkan. Dengarkan, sesungguhnya ayahandamu telah menyia-nyiakan dirimu. Tandanya, dirimu diberikan nama Babah, itu tidak benar dan sangat memperhinakan dirimu. Maksud ayahmu, memberikan nama Babah, sesungguhnya berarti bah mati bah urip, biar mau mati kek biar mau hidup gelombang bah biar. Sunan Benang, mencoba memelintir arti nama Babah, Damar Sasangka. Ibumu dibuang, diberikan kepada Arya Damar, bupati di Palembang. Padahal Arya Damar adalah keturunan raksasa, maksudnya ibu Arya Damar, yaitu Ni Endang Sasmitapura, dulu adalah penganut Tantra Bhairawa yang melakukan ritual dengan memakan mayat dan meminum darah manusia. Makanya, dalam babat disebut raksasa, Damar Sasangka. Kelakuan ayahmu itu namanya menyakiti cinta ibumu. Sungguh ayahandamu tidak baik hatinya, oleh karenanya, balaslah secara halus, maksudnya jangan menyolok mata, hisap darahnya dan kunyah tulangnya secara diam-diam. Sunan Giri ikut bicara, aku sendiri tidak mempunyai salah juga diperangi oleh ayahandamu, dituduh hendak mendirikan negara, disebabkan karena aku tidak menghadap ke Majalengka. Aku dengar sesumbar pati Majalengka, jika aku tertangkap akan dikepang rambutku, seperti anak kecil dan disuruh memandikan anjing. Banyak orang China yang datang ke Jawa, dan di daerah Giri semua aku Islamkan, sebab menurut ujar kitab suci, jika mengislamkan orang kafir, balasannya kelak adalah surga. Oleh karenanya, banyak orang China yang aku Islamkan, dan aku anggap keluarga sendiri. Kedatanganku kemari hanya meminta perlindungan, aku takut kepada Patih Majalengka, sedangkan ayahandamu sangat benci kepada para santri yang suka memuji dan berzikir seperti aku. Katanya, seperti orang sakit ayan, orang berzikir dengan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Jika kamu tidak angkat senjata, pasti akan habis agama Rasul Nabi, Islam, di Jawa. Sang Adipati Demak menjawab, ayahanda menyerang Giri itu sudah benar. Jika ada seorang penguasa daerah, tidak tunduk kepada raja sebagai penguasa tertinggi, sudah semestinya diserang, bahkan wajib dihukum mati. Sebab penguasa semacam itu tidak menyadari telah numpang hidup di tanah Jawa. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Tunggu kelanjutan pembahasannya di video selanjutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.